Abizar. Kuat. Wih, santai sus. Tiba-tiba kuat. Dia kuat banget. Abizar kuat, Pak. Sopan. Tahu Walaupun gua mungkin Abizar. netizen agak kurang setuju. Pada saat ini, di titik ini dalam hidup, cukup lebih ke arah child free sih. Kayak aku tahu ketika seorang perempuan punya anak itu pasti ada banyak sekali perubahan hormon yang sangat amat berdampak. Aku nggak tahu aku siap untuk melalui itu atau tidak. One simple question. Bibir asli apa enggak? Itu pertanyaan dari netizen ya. Palsunya tuh gimana ya? Jadi nama aslinya adalah Ariel Dewinta Ayu Sekarini. Kok tahu sih? Lahir 9 November 8 November 1996, sio tikus. Betul sekali. Bener kan? Santai. Disambut. Itu apa ya? Di sini ada ada aura kalau misalnya dia suka dia jatuh daunnya. Oh, daun. Gue Daun, pikir ya. kayak binatang gitu. Nggak ada. Binatang cuma saya di sini ya. We are all animal. Nah, itu kan dari nama kamu itu bagian tatumnya di mana ya maksudnya? Itu yang orang mau tahu ya. Iya, sebenarnya aku belum pernah bahas ini sih sebelumnya, lucu banget. Jadi Ariel Tatum itu adalah nama panggung yang dibuat dipilih sama sutradara film pertamaku waktu aku usia 8 tahun, Mas Hari Dagu Suharyadi. 8 tahun? Betul, jadi ada drama musikal anak-anak gitu. Terus tiba-tiba di poster namaku diganti jadi Ariel Tatum. Tatum itu nama mamaku. Oh, mama namanya Tatum. Tatum, tiba-tiba jadi dia ganti Ariel Tatum dan ya udah sampai sekarang akhirnya jadi Oh, ke bawah. ke bawah aja. Kamu masuk dunia showbiz, maksudnya entertain tuh dari umur berapa? 8 itu. 8 itu? Oh, bukan 13-nya ya, di 8 ya. Gara-gara siapa? Mama? Gara-gara keinginan sendiri sih, memang dari dulu aku anaknya centil banget aja gitu. Terus kayak ada beberapa saudara aku juga yang ikut-ikut iklan dan lain-lain. Akhirnya aku ikutan, terus ternyata anaknya seneng, terus jadi keterusan sampai sekarang. Tapi emang waktu dulu kamu udah secara look-nya udah bagus gitu. Karena aku dengar katanya pernah dapat pembulian gitu-gitu nggak? Kasus bullying terparah aku tuh waktu aku pacaran sama pacar pertama aku zaman dulu. Jadi kebetulan dia tuh pada saat itu lagi jadi idola para remaja banget. Wah, ini gua nggak tahu nih. Waktu aku umur berapa ya? 15 tahun aku pacaran sama satu cowok ini yang pada Kamu saat masih itu B aja tuh ceritanya. Maksudnya Masih apa? belum terkenal banget gitu. udah mulai masuk ke dunia industri sih. Tapi dia lebih Industri terkenal tuh. entertain. Cuma dia tuh kayak lagi sinetronnya lagi hype abis gitu waktu itu kan. Terus fansnya fanatik banget gitu kan. Hah? Terus. Stefan William itu nggak Oh, itu kok. Stefan. Jadi Stefan waktu baru ngetop tuh ada apa judulnya Arti Sahabat. Oh, Mas Stefan. Itu fansnya tuh Iya. fanatik banget dan kasus bullying yang aku alamin pertama kali dalam hidup sih ya gara-gara fansnya Stefan itu. Nah, kamu dibulinya dibilang apa? Ya pada sirik aja. Nggak cocok Nggak gitu. cocok gitu. Terus pada saat itu kan dia lagi syuting sama sahabatku dulu namanya Yuki Kato. Tahu Jadi gua. mereka tuh di-ship banget gitu loh. Iya, tahu. Jadi keberadaan aku pacaran sama Stefan tuh mereka semua benci Ganggu, gitu. Iya, kayak ganggu ya. Mirip nih kayak yang sekarang ini lagi rame kan. Sama? Dia tuh dibilang nggak cocok sama siapa? Abizar di film Bisnis Proposal Oh kan. iya betul. Kalau itu kan memang karena kita ada age gap yang cukup besar. Terus memang Oh dia lebih aku itu lebih ya. tua Iya, dari iya. Abizar. Terus kayak memang ya gitulah netizen apa nyocok apa sih Cocok lagi. comparein sama cast aslinya yang dari Korea gitu, series drama apa Bisnis Proposal. series Koreanya susah banget sih ngomongnya gitu. Iya, series Korea. Katanya kamu nonton sampai selesai. Nonton. Tapi kalau Abizar dan beberapa yang lain katanya nggak nonton. Betul. Itu benar ya? Boleh ditanya langsung. Tanya langsung ya. Terus pada protes katanya. Iya. Tapi sesensitif itu ya film itu berarti jatuhnya ya. Orang-orang tuh kayak nganggep itu menjadi 1 meter yang gede banget gitu. Terus kamu Dan menurut aku ditanya. memang wajar sih. Apa? Memang wajar menurutku. Maksudku, Wajar ya? Karena kayak gede ya filmnya ya. Gede nggak gede sebenarnya memang ya. Di sono kan secara brand dia film besar kan Betul gitu sekali. kan. Dan kalian di sini adaptasiin itu kan. Jadi Adaptasi dari webtoon Koreanya sebenarnya. webtoonnya bukan film aslinya. Cuma kan ya itu pressure-nya. tetap satu rumpun. Tapi kamu ngerasa sendiri dengan banyaknya narasi-narasi negatif dengan promo film ini, kamu merasa this is a good thing or something that you don't really like? Asik gue bahasa Inggris ya. Ya, satu hal pasti ya aku sayangkan. Sedihnya adalah kayak jadi apa ya, banyak teman-teman yang nggak memberikan kesempatan film ini bahkan sebelum filmnya tayang dan mereka memutuskan untuk nggak mau nonton gitu ya. Cuma ya kembali lagi
Yeah, everything happens for a reason lah, I believe. Kalau aku kan biasanya main, aduh ini kayak ini works or no ya. Kalau udah kayak gini kan pasti ada kan Ya intuisi pastilah, kayak gitu ya. pasti. Cuma ya itu kembali lagi, maksudnya kita sebagai manusia kan yang bisa kita kendalikan ya hanya apa ya, yang penting aku dan teman-teman aku yakin sudah mengupayakan segala hal yang kita bisa semaksimal mungkin. Hal-hal yang di luar kendali kita kan kita udah Serahin aja sama Tuhan. Kamu berpikirnya sepositif itu. ya mau gimana lagi. Iya. Ya, Alasan ini berarti alasan kenapa kamu memilih untuk ambil ini. aku Ini. nggak nyangka sama sekali akan se heboh ini sih. Oh, kamu gak nyangka sama Sejujurnya, sekali? Jadi waktu awal aku ngambil film ini, iya betul ada keraguan, cuma hanya karena aku nggak yakin aku bisa membantu menghidupkan si karakter Sari ini gitu loh. Keraguan aku cuma di situ doang. Aku nggak ngerasa ketika aku ngambil sebuah karakter dalam film itu aku suka mencari di mana ya titik tengah gue bisa ketemu dan bisa ngerasa ada koneksi sama karakter yang gue mainin. Oke. Di Sari ini pada awalnya gue nggak ngerasa ada gitu. Oke. Jadi gue banyak diskusi kayak nanya sama yang lain, kalian yakin nggak gue jujur gue mempertimbangkan banget sih mau ngambil karakter ini atau enggak. Tapi ketika kita udah diskusi panjang dan ketika gue nonton seriesnya, gue coba baca webtoonnya, gue ngerasa kayak you know what, this is gonna be such a sebuah challenge yang menarik lah untuk aku ambil gitu. Akhirnya aku ambil tanpa aku ada terpikir. Aku ngerti seberapa passionate-nya para fans drama Korea yang ada di sini. Cuma aku nggak nyangka akan terjadi seperti ini aja gitu sih. Dan kamu udah tahu berarti dari awal bisnis proposal ini gede loh, film gede Of gitu. Of course. Ya makanya itu salah satu pertimbangan aku juga kayak Beban kan, jadi beban pressure juga, sekali pressure. untuk aku. Aku nggak tahu apakah aku punya kapabilitas untuk Sari. untuk menghidupkan si karakter ini. Jauh nggak? Gitu. Jomplang banget ya? At first gue pikir jomplang, tapi ternyata ada banyak sekali ketika gue udah mulai develop karakter ini, udah kasih layer-layer yang ada di dalam karakter ini. Ternyata banyak juga hal-hal yang gue ngerasa banyak relate-nya sama Sari gitu. Contohnya apa ya? Kan dia kan safe ya ceritanya awal ya. Itu udah di outer layer itu udah kita punya kemiripan, kayak kita sama-sama punya passion yang besar terhadap masak dan makanan. Abis itu bisa ternyata, masak? Oh sorry banget. Nih gue harus ngomong ini kesekian kalinya. Satu-satunya hal Bang Densu yang gue sombongin di hidup ini adalah masakan gue. Jadi tolong jangan pernah lagi mempertanyakan masakan gue. Satu doang tuh, hidup gue yang gue sombongin cuma satu. Tapi kan masakan kita gue. belum merasakan fakta itu di lidah ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, seenak itu. Testimoni dari orang-orang yang sudah nyobain sih, ya. Boleh tuh. Nanti kalau ada kesempatan tuh bisa Tapi banget. masalahnya gue cuma masakin orang-orang yang gue sayang doang gitu. Jadi sorry nih. Lu belum sayang sama gue gitu. Kita baru kenal. Oh iya. Tapi ini langkah yang Gua ngarep. baik. Iya paham. Ini langkah yang baik kan. Ini awal. kenalan dulu. Awal. Kalau Abizar udah kenal dari film ini atau sebelumnya? Baru kenal di film ini. Baru Cuma kenal. kebetulan sempet udah tahu tentang Abizar. Abizar udah kenal dekat juga sama keluargaku karena di film sebelumnya beliau nggak tuh si Abizar Beliau ini memerankan kakek aku di film Oh, Kiss udah Plus. pernah. Jadi udah sering ketemu sama keluarga aku gitu. Jadi aku udah tahu tentang Abizar gitu. Bangun chemistry udah enak. Lumayan. Pernah cinlok gak sih kamu selama karir? Aku Iya. Penasaran gue jadi mau nanya situ. sekali doang. sumpah. Pernah lu? Sama lagi. Salaman dulu. Iya. Seru Tapi ya? sekali doang. Iya tapi seru ya. Kenapa ya bisa terjadi? Itu kamu umur berapa ya? Beberapa tahun lalu lah. Oh, masih umur berapa? Aku tuh umur 20-an juga tuh. Awalnya nggak Aneh sih. kepikiran. Karena kan gue denger isunya kalau kita syuting gitu bisa cinlok. Dan nanti gue, elah. Mana bisa? Kena juga ya. Kamu juga gitu nggak awalnya? Iya sekali, nggak nyangka juga sih. Nggak nyangka Karena ya? di tahun itu gue kayak, I'm gonna be alone, kayak I'm gonna enjoy my single life gitu. Iya, kamu single mulu ya, nggak pernah nge-spill siapa punya Sebenarnya enggak pacar. sih, Ya? nggak ada yang tahu aja. I'm really private. Iya, ini pertanyaan menarik nih datang dari sini. Apa hal-hal yang kamu private di dalam hidup kamu itu? Banyak sekali sih. Aku tuh sebenarnya anaknya introvert banget mentok. Begini Cuma introvert. karena seiring jalannya waktu aku menemukan formulasi gimana caranya aku tetap bisa recharge energi aku karena kan kerjaan aku mengharuskan aku untuk kayak ketemu dan interaksi dengan banyak orang. It really drains my energy. Cuma akhirnya ya aku menemukan formulasi itu gitu loh. Jadi ketika aku kerja aku tetap bisa maksimal tanpa aku lelah berlebih setelah selesai kerja itu gitu. That you manage ya. Dan salah satu hal yang aku lakukan untuk mengupayakan nggak sampai zero itu baterainya adalah dengan memutuskan dari awal di dalam ranah kerja itu aku mau berapa persen yang mau aku kasih dari diri aku.
ketika aku kayak ketemu sama orang dari lingkungan tertentu, oke, how much of myself I'm willing to share. Itu sangat membantu untuk kayak nyimpen energi aku banget sih. Jadi when it comes to public, aku ngerasa memang ya aku cukup private gitu. Mungkin beberapa orang juga udah tahu gitu. Apalagi kalau misalnya kolega gitu. Jadi itu sih. Supaya jangan terlalu draining energinya Betul, gitu. karena apa ya aku percaya banget sama energi ya ketika kita berinteraksi sama orang itu kan banyak yang kita kasih dan banyak juga yang kita bisa serap dari orang itu gitu. Menurut aku ya energi itu ketika clash itu akan bikin aku capek gitu. Kamu bisa rasain Jadi aku gitu harus jadi aku harus pinter-pinter bikin apa ya, bikin boundaries yang sehat itulah, layer yang bisa aku kasih ke orang itu biar energinya nggak saling bertabrak atau berdampak terlalu berlebih gitu. Sejak kapan kamu mempelajari diri kamu sedetail ini ya? Ini menarik loh. Dari dulu karena memang aku tertarik banget sama apa ya, ilmu psikologi, ilmu manusia, segala energinya. Kita kan manusia ini apa ya? Asik. Tiba-tiba IG gua. Iya. Ini sisi lain yang gua baru lihat ini. Oh gitu ya? Kamu ternyata cukup intens mempelajari tentang manusia dengan serba-serbinya gitu. Aku dari dulu memang punya ketertarikan besar sekali sih sama kayak manusia dan spiritualitas gitu. Cocok jadi aktor. Iya, Iya. karena kan kita harus look within kan. Betul. Itu berarti kan ada yang relate sama diri kamu. Betul. Ada isu di dalam diri kamu yang kamu pasti pelajari dari diri kamu dulu kan. Betul sekali. Isu-isu apa aja yang ada dalam diri kamu yang kamu pelajari secara introvert? Nah, Banyak sih karena aku struggling juga dengan kesehatan mental aku sejak kecil. Iya. Terus aku banyak ngobrol sama psikolog dan psikiater. Habis itu aku sempat kuliah psikologi juga. Terus abis itu aku masuk ke aku suka banget ilmu filsafat. Jadi aku banyak baca tentang itu. I love reading books so much. Aku suka kayak ngisi diri aku dengan hal-hal yang aku rasa bisa membantu aku lebih berkembang gitu sebagai manusia dan jadi orang yang lebih baik untuk sekitar aku gitu loh. Jadi memang apa ya, dari kecil memang curiosity aku, rasa keingintahuan aku besar gitu terhadap hal-hal. kelihatan sekali ya. Kamu suka baca dari public speakingnya, memang dia salah satu menurut gua artis yang public speakingnya very good loh. Amin, Asik, amin, very amin. well dia. Amin. Jadi kalau bicara tuh kayak vokabulari katanya semua dia runut dengan baik dan dia cukup sangat mengenali dirinya gitu loh. Amin, amin. Berangkat dari mental isu itu sendiri. Betul sekali. Salah satu mental isu yang kamu ngerasa sangat ganggu buat diri kamu apa? Jadi waktu kecil tuh aku didiagnosa, waktu aku remaja, aku didiagnosa borderline personality disorder. Itu aku dengar itu. Borderline itu swing-swing banget gitu maksudnya ya? Jadi ada dua, kita nggak usah terlalu in-depth ke situ. Iya, kan. nggak apa-apa. Pokoknya Iya, memang cerita aja. itu salah satu gangguan kejiwaan yang cukup kompleks gitu. Kompleks. Dan proses pemulihannya itu memang butuh waktu yang lama dan harus terus-menerus dijalin gitu loh segala terapinya. Dan setelah selesai aku nggak minum obat dari psikiater pun sampai detik ini masih banyak hal-hal yang terus harus aku lakukan gitu. Karena sebenarnya kalau kita bicara pemulihan itu kan bukan suatu hal yang linear gitu ya. Maksudnya kayak oke, kita udah membaik, habis itu kita ke atas terus gitu. It's a constant journey of naik turun, muter-muter, balik lagi ke belakang gitu. Jadi ya harus di-maintain dengan baik gitu. Kamu bisa rasa itu ya? Iya, banyak hal-hal yang aku rasa apa ya disabotase oleh diri sendiri gitu. Nggak bisa kontrol? Pada saat itu iya, sekarang udah enggak lah. Oh, itu dengan praktis itu ya pelan-pelan ya? Dengan banyak bantuan dan juga pastinya support dari orang-orang terdekat dan tersayang aku gitu. Dan itu upaya yang tak henti-henti seumur hidup. Dari kamunya juga ya, positif energi yang kamu dapat dari sekitar itu ngebantu banget. Betul sekali. Dan kamu realize itu dari diri kamu sendiri atau dari orang lain? Waktu 13 tahun itu aku sadar sendiri, abis itu ternyata orang sekitar aku juga sadar, abis itu orang tua aku ngebantu juga, dan ever since emang dapat constant love and support juga. Nah ini yang memang harus jadi edukasinya. Jadi kalau ada kondisi-kondisi kayak gini, hal-hal yang dibutuhkan tuh itu. Betul sekali. Bukan akhirnya menjadi apa ya kalau istilahnya isu yang di counter ibaratnya. Betul. Apalagi di sini kan orang sering banget yang ngomong kayak, ah lo gitu dong, udah nggak usah dipikirin gitu, ngerti nggak? Atau kayak, ya elah gue lebih parah gitu, jadi sebuah kompetisi gitu. Jadi kayak ngadu ini ya, ngadu mental isu ya. Gue lebih parah loh, lu borderline doang, oh gue NPD loh. Gue lebih tinggi derajatnya. Ini bukan kompetisi gitu kan. Dan itu mengganggu sekali pasti untuk orang yang mengalami itu ya. Kasian lah. Jadi kalau misalnya sekarang kamu masih mengalami nggak tendensi-tendensimu terganggu yang tiba-tiba kamu bisa ke kamar mandi untuk iya kan ya? Syukurnya udah enggak. Pada saat itu memang aku masih
masih bisa dibilang sangat tidak stabil. Cuma pas aku umur 24 itu aku baru mulai tuh dengan apa ya, dengan keinginan dan keyakinan utuh dan penuh bahwa aku pengen merubah hidup aku. Aku mau apa ya? Lebih baik daripada itu. Mau mengganti, nggak mengganti juga sih, mau ya emerge gitu loh. Gue mau tumbuh sebagai individu itu di usia 24. Jadi pas di usia 25 itu aku memutuskan secara mental bahwa itu aku mulai dari nol. Itu adalah momen dimana aku terlahir kembali sebagai orang yang memang aku amini dan aku imani gitu hidupnya. Iya, gara-gara di usia 24 itu. Iya, ya dari 13 tahun sampai 24 itu aku ngerasa nggak cukup sadar apa yang terjadi dalam hidup aku gitu. Karena aku banyak sekali pergelutan emosi dan mental yang terjadi pada sepanjang masa itu gitu. Dan setelah melewati kayak banyak terapi dan banyak ngobrol dan lain-lain, akhirnya di 24 aku kayak reset my life, 25 aku mulai lagi dari nol. Jadi sebenarnya usia aku saat ini masih 3 tahun. Oh iya. Aku baru sepenuhnya. Ternyata baru 3 tahun ya. Sepenuhnya merasakan hidup aku itu 3 tahun terakhir ini. Iya, soalnya beda banget. Waktu itu yang aku cerita, yang aku ketemu kamu itu sama sekarang auranya udah beda, pengontrolan emosinya udah lebih bagus. Pasti kan ada sesuatu yang terjadi. Di umur 24 ini triggernya apa? Nggak ada, bisa dibilang nggak ada trigger yang sangat major gitu sih. Cuma lebih ke ya gitu, hal-hal kecil yang terjadi all throughout the year dari 13 sampai 24 itu yang sampai akhirnya menumpuk dan meledak di situ dan membuat aku memutuskan untuk merubah hidup aku. Nah, safety zone kamu ada di mana? Safety zone aku kamar mandi sebenarnya ke mana? Soalnya gue ketemu dia, gue lihatnya dia ke kamar mandi. Gue ke kamar mandi karena it was a public iya, safety zone kan, safety zone. Iya, karena kan gak bisa kayak di kubik sendirian gitu. Iya. Cuma kalau misalnya dalam hidup ya di rumah sendiri sih. Dalam kamar. Di dalam rumah, di dalam kamar. Dulu tuh aku selalu bergantung sama orang-orang terdekat aku ya, seperti orang tua. Aku punya adik juga laki-laki. Tapi kayak sebenarnya udah 5 tahun belakangan ini aku mencoba untuk berlatih mandiri, detachment gitu. Aku nggak mau kayak menggantungkan ketenangan dan kebahagiaan aku di tangan orang lain. Sehingga aku ya mencoba membangun kedamaian itu di diri aku sendiri gitu. Bagus banget. Jadi kalau kamu tanya di mana safe zone tadi, safe zone aku ya ketika aku kayak duduk diam dan look within gitu, ngomong sama diriku sendiri. Wih, spiritualnya dapat. Iya. Spiritual kamu cari lewat agama atau kamu cari lewat pengalaman hidup dan observasi dari kehidupan? Bisa dibilang semuanya sih, karena memang aku juga terus buku segala ajaran-ajaran itu menurut aku nggak pernah bisa bilang kayak siapa idola aku atau kayak panutan aku dalam hidup. Karena menurut aku pembelajaran dan inspirasi itu bisa datang dari mana aja sih, kayak sesimpel kayak ketemu sama orang terus ada satu hal yang aku kagumi dari orang itu dan aku rasa aku pengen petik dan itu menjadi sebuah inspirasi untuk aku berkembang sebagai manusia, ya aku bisa ambil gitu. Dari situ tuh referensinya. Jadi ya bisa dibilang ya dari hidup aja gitu. Dari hidup aja, iya. Berarti kamu learning from life ya. Nah di 24 itu kamu start to change your life struggle banget ya? Yes. Yang paling struggle bagian part mana? Yang paling sulit adalah bagian percaya sama diri sendiri bahwa kita bisa menjadi lebih baik sih. Oh, you punya lack of confidence to yourself. Bukan lack of confidence sih. Aku percaya bahwa kayak perang paling sulit untuk dimenangkan itu sama diri kita sendiri nggak sih? Ini apa ini ya? Iya. Pikiran kita sendiri. Sampai mati. Iya, makanya itu tadi aku bilang ya, perjalanan untuk pulih itu nggak linear gitu. Itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan harus ya nggak boleh capek gitu, harus terus-menerus dilakukan sampai kita mati. Iya, karena kan basicnya energinya juga draining kan. Kalau biasanya antara ini sama ini nggak sinkron, di mananya kamu ngerasa? Kalau misalnya itu struggle-nya lebih ke hubungan personal antara aku dan pasangan aku atau aku dengan orang tua aku gitu sih. Aku tahu secara logika yang dimaksud sama orang itu A gitu. Cuma kayak tiba-tiba tuh ada kayak perasaan yang bikin aku melihat situasi ini tuh jadi situasi yang buruk gitu loh. Dia tiba-tiba negatif sendiri gitu. Masuk akal nggak? Iya, kayak gitu. Paham aku sampai di poin itu. Seperti itu sih. Dan itu ganggu jadinya. Perasaan gue yang bener, apa yang gue lihat yang bener gitu. Betul. Terus kadang-kadang juga ada kayak pemikiran-pemikiran yang kurang masuk akal gitu. Jadi kayak perdebatan itu tuh ganggu.
Sangat mengganggu dulu. Solusinya kamu menemukan akhirnya? Salah satu solusi yang sangat apa ya, sangat membantu aku adalah meditasi, journaling, karena dari situ aku bisa mencurahkan apa yang aku pikirin dan apa yang aku rasain, sehingga ketika aku baca lagi sebagai orang ketiga, aku kayak jadi observer. Oh, you can see yang yourself. detach diri kita dari pikiran dan perasaan kita ngelihat itu di mata kita bisa jadi observernya gitu. Baru habis itu mulai kelihatan, oh enggak kok, ketika gue tulis dan gue baca kok agak tidak masuk akal. Oh, gue jadi tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Aku juga ngerasa beruntung sekali hidup di era digital di mana kita belajar itu mudah sekali. Kayak just one click away, aku bisa ngelihat segala seminar orang-orang dari mana, ujung dunia manapun, itu semua udah available di YouTube gitu, ngerti nggak? Jadi explore-mu isinya begituan? Betul sekali. Nggak ada cowok-cowok seksi gitu yang lagi, kalau gua kan isinya cewek joget gitu social media, kebetulan aku cuma punya YouTube sama Instagram kan. Dan dua-duanya itu kan baru bikin minggu lalu. Oke. Ya, jadi aku bisa not interest gitu loh. Kalau misalnya ada apa tuh namanya, postingan-postingan yang aku ngerasa aku nggak pengen tahu atau aku nggak tertarik, jadi aku langsung pencet itu, sehingga kayak udah algoritmanya nggak ngeluarin lagi aja gitu. Oh, jadi kamu ini yang tipikal yang memang udah tahu apa yang kamu mau dan kamu tidak terbuka untuk sesuatu hal yang kamu rasa ini toxic dalam konteks sosial media, iya menurut aku, karena buat aku mudah sekali untuk kayak terbawa jadi kayak scrolling yang kurang penting gitu loh. Iya, ngikut arus kan. Jadi ya secepat mungkin ya aku langsung menyahkan. Oh, sangat organize berarti kamu ya. Karena aku nggak mau ke distract, aku nggak mau buang energi aku untuk hal-hal yang menurut aku kurang bermanfaat. Kurang masuk lah buat kamu, kurang bermanfaat. Iya. Kalau kayak promo gitu, tiba-tiba ada joget TikTok. Aku belum pernah sih. Oh, aku nggak ada yang berani ngajak kamu joget TikTok. Caitlyn aja. Pernah. Tapi kayak bukan joget-joget gitu sih, kayak apa sih itu namanya, kayak tren gitu ya. Iya. Tapi kamu masih oke dengan hal kayak gitu? Ya, selama tidak senonoh ya. Oh, tidak. Senonoh tuh kayak gimana sih? Senonoh tuh kayak gimana sih, Leo? Ya, yang kayak gitu-gitu lah. Gini-gini gitu itu enggak ya? Aku nggak apa-apa mereka melakukan itu. I'm just not comfortable doing that. Iya, you tidak ngerasa suitable dengan hal itu ya? Iya, kayak kaku juga ya, nggak bisa kayak gitu-gitu. Kamu nggak bisa joget? Nggak? Pernah nggak ada kamu bikin sendiri, terus kamu joget sendiri, terus kamu malu sendiri, kamu hapus sendiri? Belum pernah sih, malu. Makanya aku kayak dia mikirin aja gue udah malu gitu. Ih, kayak pengen bisa. Lu nggak punya wild side gitu yang iseng gitu, tiba-tiba, gue kalau begini lucu nggak sih ya? Kalau gue begini lucu gak sih ya? Aduh, kayaknya enggak deh. Gue kayak... Pasti gak punya sih. I'm kind of boring. I was just talking about it with my friends. Gue baru banget ngomongin ini sama teman-teman gue minggu lalu. Gue ngerasa kayak diri gue agak boring gitu deh, as a person. Karena lempeng gitu? Bukan lempeng juga sih. Cuma maksudnya kayak hal-hal menyenangkan yang anak-anak di usia gue suka lakuin tuh gue... Enggak. Kurang bisa relate gitu. Also mungkin ya, jiwa yang udah tua. Gue sering diomongin gitu sama orang dari gue kecil sih. Cuma ya kadang jadi kayak, oh I wish I could gitu. Iya, kamu suka yang deep ya? Lumayan. Asik. Berarti kita masuk ke tipikal cowok. Soalnya saya dengar dia katanya pengen cowok itu harus pinter ya, betul ya? Harus pinter kata, harus ya? Iya nggak sih? Iya, enggak, ini bukan something yang salah ya. Ini iya benar, cuma maksudnya yang orang bingung pinter kayak gimana versi Ariel Tatum. Banyak sekali orang pinter yang aku tahu di hidup aku. Cuma apa ya? Bukan cuma itu doang sih kriterianya. Iya. Gitu. Tunggu, sebelum kita ke yang lain. Kita ke pinter dulu ya. Menurut aku pinter itu manusia yang terpelajar itu bukan hanya dalam segi wawasannya luas, yang tidak kalah penting juga menurut aku adalah kecerdasan emosionalnya sih. Apakah dia bisa berempati sama orang, apakah dia bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan dengan jelas, apakah dia bisa mendengarkan, apakah dia bisa berargumentasi dengan sehat, dengan bisa paham. Bisa sepakat untuk tidak sepakat dengan kompromis. Iya, dengan kompromis dengan wajar gitu. Itu sih kayak kecerdasan yang aku maksud itu seperti itu gitu sebagai individu. Agak langka ya kamu menemukan orang seperti itu. Lumayan. Tapi boleh dong number, you pernah pacaran berapa kali, boleh dong. Kayaknya aku pacaran itu cuma 1, 2, terus ya 1, 2, 3. Cuma 3? Oh sedikit ya? Wait. 1, 2, 3, 4. Nggak banyak 5. Gitu, nggak banyak.
Berarti sedikit laki-laki yang bisa menaklukkan you ya ibaratnya. Kalau kata kasarnya begitu kan. Bukan menaklukkan sih, ya cocok dalam jangka waktu yang cukup lama aja sampai bisa pacaran. Karena aku anaknya kalau deket sama orang tuh agak butuh waktu lama sih untuk Takes time ya. untuk kayak open up, Open your heart. open my heart, open myself to them gitu. Maksudnya seberapa banyak porsi dari diri aku yang mau aku bagikan itu butuh waktu yang cukup lama gitu untuk aku merasa cukup nyaman untuk aku. Bawang juga berarti ya? Oh sangat. Banyak layer ya? Iya. Harus dikupas satu-satu ya? Iya. Capek nggak tuh 5 cowok itu? Bisa ditanya sih. Siapa aja namanya? Nanti kita interview ya. Nggak ada. Jadi yang famous cuma satu ya? Yang lain biasa aja. Oh, ada rahasia juga ya? Sangat-sangat private. Oke, kita nggak usah tanya-tanya lagi kalau gitu ya. Cuma ini ada pertanyaan dari netizen. Pernah mengalami toxic relationship nggak? Karena itu very relate dengan usia-usia yang kayak kamu gitu. Banyak sih. Oh, banyak, Apalagi guys. akunya dulu. Oh iya, kalau dulu kan kamu kan itu ya, mereka bingung bagaimana how to handle ya. Iya, dan aku ngerasa kayak kita itu kan energi kita itu attract energi yang serupa saling juga menarik gitu dia. loh, saling menarik gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara toxic ya aku nggak bisa bilang hanya dari satu sisi, pasti kan dari dua belah pihak turut andil gitu dalam ketoksikan yang ada di dalam hubungan itu gitu. Ya jadi pasti pernah mengalami dulu, apalagi terutama ketika aku masih sangat amat tidak stabil gitu sebagai manusia ya. Jadi kamu ngerasa kamu ada toksiknya sehingga bisa menarik yang toksik yang lain itu ya? Aku sih percaya seperti itu ya, aku percaya demikian gitu. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang misalnya mau bertahan di sebuah hubungan yang misalnya paling parah gitu, yang abusive secara physical and emotional. Dan kamu bisa? Ketika salah satunya masih ada di hubungan itu, kan justru bukan hanya orang yang abuser ini yang akan dipertanyakan. Kenapa si korban ini juga masih mau berada di dalam hubungan tersebut gitu. Aku juga suka bertanya tuh, kayak terutama wanita kan. Karena kadang-kadang untuk kami laki-laki logika kami nggak masuk dengan reasonnya gitu. Berarti dalam diri si wanita itu juga ada toxic problem yang dia belum finish ya? Ketika ada kecenderungan untuk menjerumuskan diri ke situasi yang sebenarnya nggak baik dan ideal buat mereka, itu kan harus dipertanyakan lagi kenapa mereka bisa berpikir bahwa mereka layak mendapatkan perlakuan seperti itu gitu. Iya. Gitu kan. Control by the emotion, control by the trauma, the trauma, the past and so on, yang kadang-kadang sulit mereka bisa mencerna kalau tidak ada bantuan dari orang ketiga, ibaratnya Betul gitu sekali. ya. Pinternya udah dapet ya, berarti perspektif pinternya seperti apa yang dia mau ya. Cuman cowoknya belum dapet ya. Iya ya, susah ya, memang sih ya. I'm not gonna say. Oh, udah I ya. don't know. Private. Yes, Iya. please. Oke, ya udah nggak apa-apa, it's okay. Cuma masalahnya kan banyak banget orang yang sangat kepo. Kepo dengan bibirmu, kepo dengan kehidupan pribadimu. One simple question, bibir asli apa enggak? Itu pertanyaan dari netizen ya. Palsunya tuh gimana ya? Maksudnya palsu itu zaman sekarang banyak yang filler bibir. Aku pernah filler dulu. Oh, pernah juga. Jadi kamu hanya ada filler doang gitu ya? Ada filler di bibir, dan menurut aku nggak ada yang salah juga dengan itu. Aku udah sering ngebahas ini juga. It's okay gitu. Terganggu nggak dengan orang yang terlalu banyak ingin tahu dari fisik kamu, kehidupan pribadi kamu, pacar kamu? Jujur, jangan coba please your fans. Aku nggak pernah melakukan itu sih, just so you know. Aku sangat menghargai fans-fans aku, cuma dari dulu aku selalu membuat batasan yang sangat tegas gitu ya. Jadi aku bukan tipe public figure yang suka sugarcoating things gitu. Iya, kelihatan sih. Jadi bisa dibilang aku nggak peduli sebenarnya, karena memang itu yang tadi aku bilang, aku sudah membuat batasan yang jelas di mana mereka bisa masuk ke ranah hidup aku, dan aku merasa fans-fans aku sangat menghargai itu. Makanya aku sangat menghargai mereka. Mereka selalu kayak sesimpel aku bilang aku baru bikin TikTok, terus aku nanya sama mereka mau bikin konten apa. Mereka kayak bener-bener banyak yang komen yang kayak terserah kamu lagi pengen bikin konten apa. We're just gonna be here waiting. Take all the time you need. Do whatever you feel like doing. We're happy waiting. And I appreciate them so much for that. Iya Ngerti lagi. nggak? Ya kalau gue jadi fans lu, iya terserah sih Kak. Iya. Kami nunggu aja. Aku suka banget dikasih ruang dan kebebasan untuk disayangi dari jauh. Ngerti nggak? Menurut gue space itu sangat penting. Iya. Berarti exposure yang sangat besar is not a big thing for you ya? It is important. Important. Itu penting. For settling. Cuma ya bukan segala-galanya lah. Menurut aku yang penting itu kan lebih connection kita ya, daripada suatu hal. I prefer quality over quantity gitu. Daripada kita terlalu Iya, paham aku. heboh tapi kayak nggak ada connectionnya. Ya kosong, ibaratnya gitu. Jadi kamu suka yang dedek, yang ada isinya gitu kan.
So, kalau kamu ngelihat diri kamu sendiri, kamu akan sangat merasa bahwa this is who you are ketika kamu menjalani satu karir yang sampai di titik level apa. Ini salah satu hal positif dan negatif yang aku bingung aku suka atau tidak dalam diri aku ya. Kayaknya aku belum pernah bahas ini deh. Aku ada lack of ambition. Lack of ambition. Sebagai individu menurut aku, terutama di usia aku yang masih in my 20s. Ketika aku ngeliat teman-teman aku yang lain punya kayak aspirasi dan mimpi yang sangat tinggi gitu, keinginannya di dunia ini, aku kadang suka merasa lack of that. Aku merasa kekurangan itu. Aku seringkali menggampangkan hidup aku karena aku belajar untuk surrender, tapi kadang aku ngerasa aku terlalu surrender sama dunia. Bukannya bagus ya? Tapi kadang aku ngerasa apa jangan-jangan kalau gue punya ambisi atau kayak punya drive yang lebih tinggi dalam hidup, gue bisa mencapai sesuatu yang lebih jauh dan lebih tinggi ya gitu. Ada keinginan nggak ke situ tapi? Ada keinginan. Apa? Maksudnya cuma I don't know if I have the energy gitu loh. Kayak sesimpel bisnis, kayak semua teman-teman aku di seumuran aku pasti kayak they all have businesses. Mereka kayak coba semua kayak peluang yang diberikan ke mereka gitu. Aku belum pernah ngambil peluang itu sampai detik ini karena sesimpel, misalnya aku nggak punya waktu, aku lagi udah full kegiatan dan misalnya pihak-pihak tersebut bilang, nggak apa-apa lo nggak usah 100% all in, you just let us know what you want and then we're gonna do it. Lo nggak apa-apa, pokoknya santai aja kita yang ngurusin. Nah itu gue nggak bisa. Menurut gue kayak segala hal yang gue lakukan itu butuh energi yang banyak dari gue gitu loh. Kalau misalnya energi gue nggak ada ditaruh situ, ya it's not mine. Mirip sama gue. Serius nggak? Mirip ya. Serius nggak? Nggak bisa kalau nggak ada gue ya. Mendingan iya, gue kalau misalnya ada gue nya jangan bawa nama gue, it's not mine gitu. Gue nggak ngerasa ada sense of belonging di produk atau di project itu ketika lo bilang sama gue, gampangin aja project itu buat gue gitu. Apa sih tadi pertanyaannya kok gue jadi jawab? Jadi kamu tuh kepengen ada diri kamu di dalam hal itu. Jadi kalau misalnya dia ngerjain sesuatu, kalau nggak ada, ya dia di situ dia nggak mau pasti, karena nggak ada part dia. Yes, jadi kembali lagi ke pertanyaannya tujuannya apa adalah awal tahun lalu gue ngerasa kayak I'm happy with where I'm at, career wise, life wise gitu. Gue ngerasa kayak I think I'm just gonna explore movies and stuff gitu. Terus ternyata di pertengahan tahun aku berjodoh dengan sebuah project pementasan teater monolog, dan ketika aku masuk ke dalam semua proses persiapan kami itu, wah aku bahagianya luar biasa banget sih. Aku belum pernah terpikir untuk masuk ke seni panggung. Cuma bener-bener rasanya beda sekali, sangat amat luar biasa. I was very fulfilled. Jadi itu adalah sebuah experience baru di hidup yang aku baru rasain dan aku sangat amazed banget. Iya, paham. Jadi kalau misalnya kamu tanya aku mau apa nanti, aku nggak tahu sih. I'm just gonna open myself for whatever. You just want to be genuine kayaknya. Aku bahagia banget secara batin gitu ya, karena jadi aku kalau boleh aku cerita dikit, pementasan teater kemarin itu kami Kembang Bali ya. Kami di setnya tuh di sebuah arena 35 berapa sih? Ukurannya? Apa? 180, 360. 360, sorry. Tiba-tiba kita yang ini ya. Iya, 360, Wak. 360 stage gitu. Yes. I was doing a monologue for 2 years gitu, 2 hours. 2 jam monologue, 360 stage. I was doing a lot of singing and dancing as well. And I get to interact with a lot of people 360 area itu. Jadi gue bener-bener kayak bisa ngerasain gimana rasanya ngasih 100% diri gue ke situ dan bener-bener interact with them individually at the same time gitu loh. Melihat ekspresi mereka. Iya. Dan gue kayak ceritain itu semua. Melihat itu yang gue rasain energi kamu sampai. Itu yang terjadi ketika gue bener-bener 100% kasih apa yang gue bisa pada saat itu ke project itu gitu. Paham. And that's what fulfills me. Ada nggak di dalam Sari? Dia cukup punya ambisi sih menurutku. Dia sangat family oriented gitu ya. Dia banyak sama sekali money oriented goals. Katanya ya. Oh iya, sangat. Kan gue baca sinopsisnya dikit ya, Wak ya. Butuh uang sekali. Ya. Gara-gara apa ya? Gara-gara keluarganya ya? Ada masalah finansial keluarganya dan kebetulan memang Sari ini punya keluarga yang sangat amat hangat dan saling sayang dengan satu sama lain. Jadi aku nggak ngerasa Sari itu merasa beban ya. Dan dimanfaatkan, tidak merasa seperti itu. Dan sangat tidak dimanfaatkan juga. Memang dia punya keinginan yang besar untuk selalu ngasih dan selalu memberikan. Mirip kamu tuh kali itu. Bisa jadi dibilang seperti itu.
Karena aku bisa ngerti kenapa dia bisa melakukan itu. Gitu. Iya, iya, mirip kamu lah di situ yang part itu. Bisa Sampai gitu. akhirnya kamu disuruh gantikan Caitlyn Betul. untuk deketin sama si Iya. Abizar. Siapa nama karakter Abizar? Utama. Gitu. Di situ Betul. kamu ngejalani satu proses dalam hidupnya Sari itu ya. Betul. Ada yang relate di situ. Iya banyak itu. Terus karena kita syutingnya cukup cepat, proses reading dan syutingnya cukup cepat dan intens banget. Jadi aku bener-bener bisa ngerasa masuk banget ke kehidupan Sari. Intens. Apanya yang intens? Iya maksudnya kita reading hampir setiap hari. Abis itu kita langsung syuting dan lain-lain gitu. It was very intense. Dan jadi aku bisa ngerasain beneran masuk ke hidupnya Sari. Dengan aku langsung ganti hairstyle aku. Aku langsung ganti cara ngomong aku. Cara aku berinteraksi sama orang, terus kebetulan aku udah kenal sama Teh Indi dan Om Indro juga udah cukup lama, jadi kita bisa langsung langsung klop sebagai keluarga gitu. Terus cukup mudah juga untuk membangun chemistry sama Abizar, Caitlyn dan Ardito, jadi kayak enak aja jalan banget gitu. Tiba-tiba kemarin itu kayak 2 bulan setengah tuh, jadi seru banget sih. Iya, dari proses reading sampai syuting. Yes. Tapi di situ Sarinya naik motor ya? Iya, aku baru belajar. Iya, kamu itu aku ada lihat bloopersnya. Oh apa iya. yang itu udah Iya, jatuh susah gitu. banget deh. Iya tuh ya, Pak ya? Iya, terus kan kita take itu take pertama kan. Terus gue kayak jatuh gitu kan, Wak. Gitu. Terus take kedua gue berhasil nih. Gue berhasil kayak ituin apa nih? Biar keren, standar. Standarnya berhasil, terus udah pas cut. Kok kaki gue perih, robek, Wak. Hah? Iya. Oh, kena di standarnya robek? Iya, kata Putri asisten gue salah, harusnya gue kayak nurunin standar di sini kan ya. Terus gue turunnya di sini. Oh, kamu nggak pernah naik motor ya? Baru belajar, Wak. Tapi belajar berapa hari bisa bawa gitu? 1 hari sih, instan. Oh, Matic. Matic memang dibutuhinnya kan untuk Matic. Wih, bisa. Gue cuma utamakan belajar ngerem dan turun dari motor biar natural gitu. Jadi gue cuma kayak terus berhenti. Susah loh itu. Iya. Susah banget karena pertama saat itu dan dia harus kelihatan seperti fine-fine aja. 1 hari tapi kayak sebelum kita syuting, terus pas kita mau syuting gue kayak latihan lagi sebelum take gitu. Iya. Biar natural. Terus apparently kalau naik motor biar terlihat natural, kuncinya hanya di shoulder kita. Iya sih, udah gue nggak boleh kayak gue main piano klasik kan. Jadi gue kalau duduk tuh kebiasaan duduknya gini. Sedangkan kalau naik motor lah kaku banget, jadi gue harus kayak belajar. Tapi memang kalau naik motor harus nyantai. Kalau apalagi kamu naik motor trail ya. Nggak usah ya, ngapain dulu naik motor trail. Siapa tahu ada peran naik motor trail loh. Iya bener sih. Jadi motor trail itu kan kalau kita bawa, kalau terlalu ngunci gini, malah kita nge-handle-nya nggak enak. Kita harus tetap elastis tapi tegas gitu loh. Iya susah. Itu seninya naik motor ternyata gue. Seru ya. Berarti kamu cukup menikmati semua peranmu di sini Iya ya? banget. Semua peran-peranku yang aku ambil di film tuh aku sangat enjoy banget kok. Berarti next goalnya tinggal melanjutkan karir and menemukan pasangan yang tepat. Amin. Ya penting sih untuk nemuin pasangan Hanya yang itu tepat. aja berarti kamu ya? Pada akhirnya kayak kita butuh teman hidup nggak sih untuk kayak kita share our life with, untuk jadi saksi hidup kita gitu. Iya. Berarti nggak benar ya isu yang dibilang ada netizen bilang bahwa beliau ini pengen child free katanya. Itu sebenarnya aku pernah ngomong gitu sih. Iya pernah ngomong gitu ya. Pernah Oke itu makanya gue kaget. Iya aku nggak tahu ya, semakin tambah usia gitu. Dulu aku pengen banget punya anak banyak ya. Semakin kesini pada saat ini di titik ini dalam hidup, kalau kamu tanya sekarang sampai titik ini aku belum kepikiran ke situ. Cukup lebih ke arah child free sih. Karena untuk saat ini sangat tidak ideal untuk aku punya anak gitu. Kalau kamu tanya aku sekarang ya. Iya, ini membingungkan kan statement kayak begitu kan. Karena kamu tahu sendiri orang Indonesia kan different mindset banget tentang masa punya anak. Kalau orang Indonesia kan sangat meyakini banyak anak, banyak rezeki. Kenapa sih harus child free? Kalau di luar kan udah sangat open minded tentang masalah itu kan. People choice dan ya udah nggak usah diganggu. Tapi kan di Indonesia kamu tahu sendiri. Jadi orang-orang pada ngomentarin statement aku itu. Oh, karena itu cukup pengen tahu karena untuk seorang Ariel ya. Kamu dengan look seperti ini orang pasti kan berharap kamu akan menjadi mama-mama yang hot, mama-mama yang smart. In a way kayak I'm very open to adopting. Kayak menurut aku, maksudku gini loh. Ini akan jadi banyak pertanyaan loh. Gini, aku pandangan aku terhadap itu tuh lebih ke satu, I've been through hell, emotionally, mentally. Kayak aku tahu ketika seorang perempuan punya anak itu pasti ada banyak sekali perubahan hormon yang sangat amat berdampak besar terhadap dirinya. Aku nggak tahu aku siap untuk melalui itu atau tidak. Paham. Kedua itu adalah
pasangan hidupnya akan seperti apa. Karena Bisa sampai nggak? detik ini aku masih belum menikah juga. Paham. Aku belum ada pembicaraan tentang anak juga dan how we're gonna raise the kids. Value-value yang mau ditanamkan ke anaknya itu mau seperti apa. Karena sampai saat ini aku belum menemukan suami juga. Jadi ya, oke, itu nomor 2. Nomor 3, nggak tahu ya. Aku tuh ngerasa banyak sekali anak-anak yang kebetulan dari dulu memang salah satu isu yang sangat penting di hidup aku itu adalah hak anak-anaknya di Indonesia. Aku dari dulu punya komunitas sama teman-temanku di mana kita bantuin anak-anak di jalanan untuk at least mendapatkan 10 hak dasar mereka gitu. Untuk belajar, untuk bermain, untuk makan sehat dan lain-lain gitu. Dan karena dari dulu aku berurusan sama anak-anak di jalanan ini gitu. Aku jadi banyak berpikir kalau memang aku nggak menemukan pasangan hidupku yang tepat yang lah, tepat. ibarat. Kayaknya lebih baik aku membantu ngurusin anak-anak ini yang sudah terlanjur ada di dunia dan nggak mendapatkan hak atau kesempatan yang sebenarnya mereka layak dapatkan gitu loh. Daripada memikirkan ego kamu sendiri gitu arahnya. Aku nggak bilang orang-orang yang punya anak itu memikirkan ego mereka sendiri. Aku cuma bilang bahwa kayak I think that's more ideal for me gitu. Ideal for you bahasanya. Karena menurut aku karena aku besar itu aku anak tunggal 10 tahun. Tunggal? Anak tunggal untuk 10 tahun. 10 tahun. Karena tiba-tiba aku punya adik. Tiba-tiba Tadinya aku mau jadi anak lucu. tunggal, tapi ternyata aku udah dikasih rezeki sama Adik. Tuhan dan semesta gitu. Iya. Jadi dari dalam 10 tahun itu, terus adikku lahir kan nggak langsung bisa diskusi ya. Jadi kayak the first 20 years of my life, aku itu banyak sendiri. Aku banyak sendiri dengan buku, dengan pemikiran aku sendiri gitu. Dan ketika aku ngobrol sama orang pada saat itu ya, aku ngerasa banyak tidak dimengerti dan tidak didengar. Orang kan bisa dengar tapi belum tentu bisa mendengarkan gitu ya. Dari situ aku belajar untuk bisa mengkomunikasikan dan mengartikulasikan apa yang mau aku sampaikan dengan sesimpel dan sesingkat mungkin gitu loh. Because I felt misunderstood most of the time gitu. Berarti kamu cepet banget menganalisa orang. Kan belajar. Iya. Kalau aku mention ya Yes. beberapa nama. Kasih 3 positive side yang kamu tahu That's langsung cute. ya. Okay. Iya, oke. Siapa ya kira-kira ya? Ardhito Pramono. 3 positive side-nya. Attentive. Attentif tuh tunggu. Attentif tenaon ya? Perhatian gitu. Dia perhatian oke, sama orang-orang attentive. sekitar. Dia perhatian, sensitif. Sensitif. Sensitif itu hal yang positif ya. Heeh. Maksudnya dia bisa merasakan ketika ada kayak Oke. perubahan di sekitarnya. Orangnya sensitif nih Ardhito. Sama kalau nggak jadi musisi, nggak jadi penulis. Iya. Dari situ kan dia berkembang Betul kan. sekali. Sama menyenangkan. Oke, dia orangnya menyenangkan 3. Kathleen ya? Kathleen. Caitlyn itu bubbly itu apa ya bahasa Indonesia? Bubbly itu apa ya? Kayak selalu ceria gitu. Oh, Kita ceria. bilang ceria. Fun energy. Iya, energinya tuh Oke, selalu Bang. menyenangkan, ceria, Ceria. manis. Manis tuh Manis tuh kawaii. sweet gitu kayak Kawaii. Gemes gitu. Nggak gitu sih, manis enggak ya? kayak Oh, enggak ya. gak tau, she's a sweet person aja. Sweet ya, orangnya tuh sweet ya. Dan pintar. Smart ya, dia masuk smart ya. Itu Dia pintar. Kathleen tuh masuk smart ya. dia pintar. Abizar. Kuat. Wih, santai sus. Tiba-tiba kuat. Dia kuat. Bob yang muncul The kid has been through a lot. Iya, ngerti-ngerti. Iya, paham. Kuat, oke, kuat. Zar, kuat, Pak. Dia kuat sekali gitu. Asik. Kuat mental. Oke, mentalnya kuat. Baik. Baik ya. Sopan. Oh, dia sopan Dia memang. sopan. Abizar tuh Gila. sopan dia. Iya, setahu gua Walaupun mungkin Abizar. netizen agak kurang setuju. Iya sih. Cuma dia sopan banget loh anaknya. Iya, memang. Abizar sopan. Abizar itu sangat atentif juga sama semua kru dia. Dia kenal, dia inget namanya, dia inget keluarganya. Dia sering banget ceritain, tau gak sih, ini si tim kita yang ini namanya ini, dia tuh istrinya gini-gini gitu. Itu mungkin look-nya aja kayak kelihatan bad boy. Jadi orang berpikir bahwa dia tuh urakan banget kali. Padahal emang aslinya gayanya enggak. aja yang keselengean gitu kan. Enggak, Tapi aslinya dia sopan. Abizar tuh very polite loh. Ketemu orang yang lebih tua, ketemu apa. Kadang-kadang gue ngerasa malah risih. Kayak, biasa aja, slow gitu. Dan orangnya cepet Oke. bergaul gitu. Abizar tuh orang yang menyenangkan ya. Iya, betul. Nicholas Saputra. pintar, Masuk nih. Santai, kesenyumnya santai, Wak. baik, menyenangkan.
Menyenangkannya gue setuju. Baiknya nih gue nggak setuju nih. Karena baik ini relatif sekali. Nicholas itu baik loh orangnya, maksudnya Iya jangan dong, walaupun jangan mungkin- baik. Umum sekali, Iya, ini iya. sangat-sangat umum baik ini. Cari yang lain dong, yang lainnya. Sweet kan? perhatian. Perhatian ya orangnya. Pertanyaan netizen, siapa aktor atau aktris yang kamu jadikan favorit? Banyak banget. Secara Tiga-tiga aja. ini kayak acting wise. Acting wise. Matthew McConaughey gue suka banget sih. Matthew ya. Kate Blanchett gue suka banget. Kalau di Indonesia nggak ada ya? Banyak lah ya, hampir semuanya. Iya, Keren-keren. reference inspire by Aku kayak dia tuh banyak kok Ibu susah. Christine Hakim, tapi Iya, kayaknya itu orang semua udah ngomong tahu itu lah. gitu loh. Jadi Ibu Dian Christine. Sastrowardoyo, Dian. Putri Marino, I've been loving her so much Masa? lately. Padahal Iya, seumuran of ya? course. Nggak ada persaingan ya? Aku sih nggak merasa kayak gitu ya. Maksudnya kita empower each other lah. Oh iya, tapi kan biasanya sebagai manusia ada sisi kompetitif ya. Aku baru ngebahas ini sama temanku Nah, kemarin ini itu. menarik nih. Sama halnya sama yang tadi aku ucapin, aku tuh merasa diriku lack of ambition and drive. Kamu juga lack of, Aku jadi lack of Competition. competitiveness gitu loh towards nggak berasa pengen lebih Girls cantik gitu. daripada yang lain. I'm a girl's girl. Kayak ketika aku sesimpel, aku I'm not gonna name names, cuma maksud aku sesimpel aku dikasihin kerjaan yang menurut aku kayak kurang cocok untuk aku, I would offer them si A aja Oh, lebih sebaik cocok. itu ya, Gitu, ngerti gak sih? lucu. Enggak, maksud aku itu, tapi karena aku ada kayak lack of ambition itu gitu loh. Iya, dan Kayak- kamu be genuine aja gitu. Iya, kayak menurut gue kayaknya lebih cocokan dia deh daripada gue karena dia gini gitu, Iya, ngerti nggak? Iya, iya, pemikiran kamu begitu, yang kamu coba tuangkan bersama si produser kan, ibaratnya gitu, gitu. paham. Dan kamu tidak merasa itu menjadi suatu hal yang gengsi atau gimana gitu Enggak ya? sih, dan terutama mungkin kayak aku percaya bahwa kita akan we track the things that are meant to happen and to be in our life gitu Oh, loh. berat nih Aku nggak perempuan takut kehilangan kesempatan sama rezeki karena aku tahu itu pasti udah ada buat kita masing-masing gitu loh. loh. Ay, berat. Ini laki-laki berat kau ini bisa dapetin barang mahal, bos. Jadi kamu akan melihat si pasangan kamu itu akan sejauh itu dan itu akan menjadi perjalanan yang cukup panjang. Karena nyari pria kayak begitu di dunia entertain lumayan susah kan ya? Iya. Gitu ya. Nggak tahu, tanya diri sendiri, jangan coba ini ya. Aku nggak suka generalisasi Ya kayak. pengalaman aja. Nah, Ada, tapi kan Tapi justru malah kayak sama ya kalau aku boleh Iya. cerita kayak dari dulu sampai sekarang itu aku agak sulit justru untuk bisa connect on a deeper level sama orang-orang yang nggak dari dunia kesenian juga gitu loh. Aku bukan cuma bicara aktor doang ya atau penyanyi gitu. Iya. Cuma kayak apapun itulah area kesenian, entah itu kayak pelukis atau penyair gitu. Tapi kalau misalnya aku kenal sama laki-laki di luar area itu, aku susah untuk connect-nya. Paham? Karena secara Nggak pribadi kan nyampe, Wak. beda. Iya. Bukan nggak nyampe, banyak juga aku kenal sama orang-orang yang misalnya secara pendidikan mereka sangat tinggi, secara wawasan sangat luas gitu. Tapi lack of interest-nya dalam hidup itu aku sangat amat berputar kepada kesenian gitu. Ketika gue gak nyaman, kata orang-orang terdekat gue adalah gue langsung guarded up. Gue langsung kayak Tiba-tiba keluar tameng gitu. Iya, kayak- santai, Wak. Tiba-tiba lu keluar tameng gitu. tiba-tiba gue bahasa tubuh gue jadi kaku. Oh. Kalau nyaman? Kalau nyaman gue bisa kayak lebih loosen-up, lebih kayak ya pokoknya tiba-tiba Iya, paham. body language gue berubah banget. Langsung kata elegan orang-orang. gimana gitu. Kata Soalnya gue orang-orang. nontonin beberapa podcastmu. Di tiap podcast itu, aku perhatiin gesturnya. Oh ya, Kamu kelihatan, dia nggak suka nih pertanyaan. masa sih? Padahal nggak bermaksud so obvious Bukan, itu loh. iya bukan kamu maksudnya nggak suka dalam terms Kurang bahwa nyaman meremehkan. dengan, Kamu mungkin melihatnya bahwa ini udah pernah ditanya, gue nggak tahu interest sih untuk jawab. Kurang nyaman gitu ya. Atau mungkin ada beberapa hal lain yang kamu nanya, kelihatan dari gesturnya. Gitu ya? Makanya aku Aduh, nanya. Aku harus belajar lebih. Nggak perlu juga Nggak. sih, you just be genuine aja kan. Kasian kan, tapi maksudnya kalau misalnya si interviewernya itu sadar dengan perubahan itu. Oh, kamu berarti empati kamu cukup gede untuk masalah begitu ya. Kamu tidak pengen bikin orang itu Iya tidak kan, nyaman. biasanya orang soalnya ketika ketemu sama aku, apalagi belum kenal, mereka kayak suka takut untuk approach apa gimana, atau jadi kayak kebingungan sendiri ketika interview gitu. Dan aku nggak mau orang merasakan itu gitu loh. They should be able to enjoy having a conversation with me as well gitu loh. Dan kamu tidak pengen orang merasa tidak nyaman dengan kamu.
Itu yang kamu Apalagi rasakan. kalau lagi kerja gitu loh kan kasihan. Ih, kamu sweet sekali ya. Sering dimanfaatkan loh itu kadang-kadang. Dimanipulasi oleh cowok-cowok yang pernah deket sama kamu. Kalau Asik. itu kayaknya semoga tidak ya. Semoga tidak lagi ya. Iya, amin. Ada nggak kata-kata yang bermanfaat untuk para follower dengan masalah-masalah hidupnya biar tenang? Waduh, Nah, kan kamu udah menjalani banyak hal. aku tuh sejak Oktober 2019 mulai aktif mengkampanyekan pentingnya kita menjaga kesehatan mental kita ya. Dan aku memulai dengan tagar Let's End the Shame. Karena menurut aku di Indonesia itu masalah kesehatan mental itu masih menjadi suatu hal yang sangat tabu gitu. Iya. Jadi mungkin yang mau aku sampaikan untuk teman-teman yang sedang merasa sedih atau tidak nyaman atau stres berkepanjangan, jangan merasa malu untuk cari bantuan profesional karena menurut aku kesadaran diri itu adalah langkah penting, langkah utama menuju diri kita yang lebih baik lagi gitu loh. Kita bisa berkembang ketika kita menyadari segala potensi dan juga kekurangan di diri kita sendiri gitu. Yang belum kita ketahui. Betul. Jadi jangan malu untuk Jangan malu. mencari bantuan ketika kamu butuh. Oke, pertanyaan satu untuk itu. Bagaimana kalau dia merasa bahwa si laki-laki inilah orang yang bisa menolong dia? Aku percaya bahwa di dunia ini nggak ada satupun orang yang bisa bantu kita kecuali kita mau bantu diri kita sendiri dan mau menerima bantuan itu dengan kesadaran yang penuh gitu. Kesadaran yang penuh ya. Jadi jangan terlalu bermain di area emosional untuk mencari jalan untuk lebih tenang dulu ya. Lebih ke kita harus tahu, kita harus kenal sama diri kita sendiri dulu sih. Jangan gitu ya. dikenalin diri kita sendiri dari orang lain, ngerti nggak? Paham. Jangan membiarkan orang lain mendefinisikan kita siapa gitu. Iya, paham. Itu yang paling tepatnya. Yes. Oke, karena dia sudah harus melanjutkan promonya. Boleh sampaikan lagi ya? Jangan Boleh, sampai. iya. Ke kamera yang mana nih? Kemana aja boleh ya? Kamera situ ya? Situ. Mana itu? Iya, itu CCTV, Pak. Itu CCTV. Hai, saya Ariel Tatum. Jangan lupa saksikan film terbaru saya, A Business Proposal, mulai tanggal 6 Februari 2025 di seluruh bioskop kesukaan kalian. Jangan lupa saksikan ya. Makasih.